Ibu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang ibu-ibu akan lakukan nantinya di dalam kelas. Tapi sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas dulu. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan ibu lakukan sebentar. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas nanti. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan ibu capai? Iya, makasih ya Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mencari informasi penting tentang letak geografis negara Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin ibu capai atau yang ingin ibu lakukan di kelas nanti? Iya, baik. Untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan dua pengembangan, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Yang pertama, yang saya lakukan itu peserta didik dapat menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan berupa lembar kerja siswa. Nah, untuk yang kedua, saya berikan itu keterampilan. Peserta didik secara berkelompok ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagus sekali ya Bu. Jadi hasil observasinya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Iya Bu, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya akan menggunakan model pembelajaran basic masalah atau problem basic learning. Untuk metodenya, mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok ya, atau tanya jawab dan juga penugasan Bu, seperti itu. Luar biasa ya rancangannya Ibu, mudah-mudahan bisa tercapai. Baik Bu, jadi yang akan Ibu terapkan di kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Bu, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab di dalam kelas nanti. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nantinya di kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam. Contoh, mungkin saya menggunakan kertas berwarna atau mungkin selain itu saya sesuaikan dengan gambar-gambar yang sesuai dengan materinya. Kemudian lengkap PD-nya atau lembar kerja, kemudian menggunakan PowerPoint dan juga laptop Bu. Yang itu yang saya gunakan ketika pembelajaran berlangsung. Iya, bagus sekali Bu. Baik, nah kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa atau jam keberapa Bu? Untuk masalah jam dan kelas berapa itu, nah kebetulan saya ada jadwal dari Kamis ya Bu, dan di jam pertama di kelas 5. Iya, di kelas 5. Baik Bu, jadi nanti di hari Kamis itu saya akan datang di kelas Ibu ya untuk memantau dan saya akan melakukan supervisi kelas juga. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Ibu. Nanti setelahnya juga saya akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita akan adakan percakapan yang terakhir Bu ya, yaitu percakapan observasi pasca observasi. Yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk hasil percakapannya saya mendapatkan gambaran apa yang saya gunakan nanti.
Dan kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Nah, saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita telah lakukan hari ini, Bu. Iya, seperti itu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Asma atas waktunya, sudah siap untuk sudah mau berbagi untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu. Dengan kegiatan percakapan pasca observasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biasanya kita apa? Oke, silakan doanya. Salam kepada Ibu Guru. Sebelum kita belajar pasti kita baca doa supaya apa yang kita pelajari ini hari bisa terserap dan kita bisa ingat dan kita bisa pahami dan hasilnya bisa untuk diri sendiri dan mendapatkan hasil yang baik. Oke, setelah baca doa, kita dulu siapa yang tidak hadir temannya? Wardah sama Pisang. Kenapa Pisang? Sakit. Kenapa temannya? Oh, panas. Oh iya. Nah, semoga kita doakan teman supaya cepat sembuh ya. Oke, doa ya Wardah dengan Rizkia yang hadir. Oke, sebelum kita masuk pelajarannya, siapa yang tahu lagunya dari Sabang sampai Merauke? Nah, tahu sebutan apa kita bernyanyi sama-sama? 1, 2, 1, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sanggup menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, nah karena sudah semangat untuk belajar, berarti karena sudah menyanyi, berarti otomatis lebih semangat lagi ya. Oh, sebelum kita masuk kita tutup semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sudah bersemangat untuk belajar. Dari lagu yang kita nyanyikan tadi, siapa yang bisa menyebutkan pulau-pulau yang ada di Indonesia? Oke, siapa? Coba salah satunya. Pulau apa? Sumatera. Coba pulau apa lagi? Pulau apa lagi? Oke, Kalimantan. Pulau apa lagi? Oke, Papua. Ada satu pulau yang kita tempati, pulau apa? Sulawesi. Kita tahu tempat tinggal kita adalah Pulau Sulawesi. Tempat yang mana? Sulawesi. Siapa? Sulawesi Selatan. Oke. Adapun nanti tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari yaitu mengenai
pikiran utama dan informasi penting yang harus kita dapat informasinya di bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Nah, tapi sebelum kita memasuki pembelajarannya, mau tanya dulu, masih ingat tidak pembelajarannya sebelumnya tentang apa itu pikiran utama dan informasi penting? Masih ingat atau sudah lupa? Oh, masih, oke. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita dulu bagi perasaannya supaya saat menerima pelajaran kita tenang dan enak menerima pelajaran dari guru. Oke, coba kita tarik nafas sedalam mungkin, baru hembuskan. Lagi tarik lagi. Tarik ya, tarik lagi. Lalu lihat mulut. Oke, bagaimana perasaannya? Enak kan, nyaman. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas. Di sini nanti kertasnya penentu dari kelompoknya. Kelompok itu menentukan kemampuan anak-anak untuk menjawab soal mengenai atau menentukan pikiran utama dan informasi penting yang akan kita kerja setelah menulis apa itu pengertian dari pikiran utama dan informasi penting. Ini pelajaran sudah pelajari atau belum? Sudah. Untuk mengingatkan pelajarannya, Ibu mau bagikan kertasnya dan pengertiannya tulis di dalam kertasnya ya. Tulis. Setelah ditulis, nanti kita tempelkan di papan tulis. Karena ini ada kayak semacam pelekatnya, jadi langsung tempel saja ya. Nah, jadi masing-masing itu akan bagikan sudah warnanya sampai sudah warna pink. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Paragraf 2. Informasi pentingnya apa? Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. 2. Indonesia berletak. Tadi persentase dari hasil dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok terakhir kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, silakan nyanyi. Pikiran utama. 1. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan. 2. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Asia dan benua Australia. 3. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. 4. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang ke barat hingga ke Merauke. Di sebelah timur terdiri atas. Nah, itulah dari tadi hasil persentase dari kelompok 3. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Oke, itulah tadi hasil persentase dari masing-masing kelompok. Sekarang lihat buku paketnya.
sekarang ada situ halaman 20 sampai 21 kita kerjakan di buku tugasnya nak. Oke. Ya, iya. Ya. Oke, sekarang sudah dikerjain semua dari tugasnya? Sudah. Semua kelas kumpul tugasnya temannya di depan ya. Kelas ya. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran ini untuk kita istirahat, ibu mau tanya dulu apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi. Oke, siapa yang bisa? Oke, coba Arya. Pikiran pertama adalah suatu kalimat yang bisa berdiri sendiri meskipun kalimat lain di paragraf dihilangkan. Informasi penting adalah suatu informasi yang membentuk gambar inti terhadap sebuah yang telah diketahui. Oke, itulah tadi mengenai pengertian dari pikiran utama adalah pikiran yang berdiri sendiri di paragraf, tetapi walaupun dihilangkan di inti dari dihilangkan kalimat lainnya tetap berdiri sendiri, itu dikatakan pikiran yang penting di dalam sebuah bacaan. Begitupun informasi penting itu hal-hal yang penting di dalam bacaan. Atau walaupun kita hilangkan mungkin beberapa kalimat, tetapi ketika dia merupakan informasi penting, dia akan terpancar mungkin sesuai dengan pikiran utama dan informasi penting yang ada di dalam bacaan ya. Sebelum kita istirahat, itulah tadi pembelajaran yang kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan kita bisa ingat apa yang pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita istirahat, jangan lupa istirahat nanti ketika istirahat makan makanan yang jangan sembarang makan. Beli minuman yang berwarna, jangan minum yang sehat saja ya. Seperti kalau sebelum makan juga jangan lupa cuci tangan. Sebentar, setelah istirahat kita akan melanjutkan pembelajarannya itu mengenai peta atau membuat peta tentang geografis Indonesia. Oke, sekarang siapkan bukunya dan kita istirahat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, masih bersama saya Mita Saputri Idris, calon guru penggerak angkatan 9. Saya hari ini akan melakukan wawancara pasca observasi dengan Ibu Kasmawati. Iya, dari kelas 5. Guru dari kelas 5 terkait dengan praktek mengajarnya yang telah dilakukan pada minggu lalu. Nah, baik Bu Asma, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan praktek mengajarnya kemarin? Apakah sudah terlaksana dengan lancar? Iya, untuk pelaksanaan alhamdulillah lancar Bu. Baik, apakah sudah sesuai dengan rencana RPP-nya Bu, sesuai dengan jalur-jalurnya? Untuk yang kemarin pas pelaksanaan kegiatan ya alhamdulillah, karena memang sebelum kita buat perencanaan dan pas praktek untuk pelaksanaan perencanaan pembelajaran itu alhamdulillah sesuai dengan yang saya buat Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Jadi media apa yang Ibu gunakan kemarin? Ya, media yang saya gunakan itu sesuai dengan materi yang saya berikan itu kan tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saya menggunakan media gambar dan menggunakan kertas berwarna
sesuai dengan materi yang saya kasih untuk anak-anak, Bu. Nah, bagus sekali, pasti sangat menarik ya Bu pembelajaran Iya. di kelas. Untuk penilaiannya sendiri Bu, bagaimana proses penilaian yang Ibu laksanakan? Untuk penilaian, saya untuk kan ini ada per kelompok, Bu. Untuk penilaian saya bagi mungkin dari tingkat pengetahuan yang anak-anak yang saya berikan kan tergantung dari awal pembelajaran kan kita membagi siswa sesuai dengan tingkat Diferensiasi ya, Bu. Bu. Dari situ saya membagi tugas sesuai dengan kemampuannya siswa. Iya. Selanjutnya nanti pas penilaian saya menggunakan sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak. Mungkin seperti mungkin saya berikan tugas, misalnya tugas ke depan naik satu per kelompok untuk memaparkan tugasnya. Selanjutnya saya ambil nilai per individunya bola atau menggunakan juga rubrik ketika per kelompoknya, Bu. Iya, bagus Seperti itu. sekali Bu. Nah, untuk kedepannya bagaimana rencana Ibu untuk melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah masih akan tetap terlaksana, Bu? Iya, karena memang selama saya mengajar di kelas menggunakan pembelajaran Berdiferensiasi. iya itu alhamdulillah memang betul-betul anak-anak disesuaikan dengan karakter yang mereka Iya, miliki. bagus. Jadi Motivasinya untuk kedepannya motivasinya itu memang luar biasa, Bu. Setelah menggunakan pembelajaran seperti itu, jadi untuk kedepannya saya tetap akan menggunakan, Bu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan untuk kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Iya, Bu. Kalau begitu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya untuk saya Iya. melakukan dari pra-observasi, Iya. kemudian praktek mengajar, kemudian pasca observasi. Terima kasih atas segala Iya, waktunya Bu. iya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum Bu Asma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.